Baik, kembali lagi bersama saya. Pada saat ini kita akan belajar tentang salah satu topik di fisika kuantum, yaitu terkait dengan potensial tangga, di mana kita akan meninjau asumsi yang pertama bahwa energi partikel yang datang itu lebih besar dari potensialnya atau V0. Nah, potensial tangga ini merupakan salah satu subtopik dari bab tentang hamburan partikel. Nah, partikel yang datang menuju potensial tangga akan mengalami transmisi maupun refleksi ketika menemui potensial tangga tersebut. Nah, hal ini kontras dengan mekanika klasik, di mana akan terjadi transmisi apabila energi partikel yang datang itu lebih besar dari V atau potensial dari barir atau hambatan. Demikian juga akan terjadi refleksi jika energi partikel yang datang itu ternyata lebih kecil dari potensial tangga. Nah, sekarang kita akan melihat satu kasus, yaitu potensial tangga yang diungkapkan oleh persamaan ini ya. Vx itu sama dengan 0 untuk daerah X lebih kecil 0, dan Vx-nya memiliki besar V0 pada daerah X lebih besar sama dengan 0. Nah, kira-kira gambarnya itu seperti ini. Jadi di bagian kiri ya, itu daerah 1 di bagian kiri dari 0. Dan juga bagian kanan dari 0 itu potensialnya tingginya sebesar V0 sebagaimana persamaan 1. Dan kita memberi nama di bagian kiri 0 itu adalah daerah 1, lalu di bagian kanan dari 0 atau X positif itu kita namakan dengan daerah 2. Nah, persamaan Schrödinger tak bergantung waktu untuk sistem ini adalah minus h kuadrat per 2m d kuadrat psi dx kuadrat ditambah Vx psi x sama dengan psi x. Nah, saat ini kita akan melihat kasus yang pertama dengan asumsi bahwa energi partikel yang datang dari arah kiri, ya, dari kiri ke kanan, itu lebih besar dari potensial V0. Potensial tangga ini yaitu sebesar V0, jadi energi yang datang itu lebih besar dari potensialnya. Nah, sekarang kita akan meninjau daerah 1. Daerah 1 ini persamaan Schrödinger-nya adalah minus h kuadrat per 2m d kuadrat psi 1x dx kuadrat ditambah 0 sama dengan psi 1x. Psi 1 ini menunjukkan fungsi gelombang pada daerah 1. Dengan V-nya di sini potensialnya sama dengan 0 karena sesuai dengan model potensial yang sudah diungkapkan oleh persamaan sebelumnya, di mana di bagian kiri 0 atau daerah 1 itu potensialnya sama dengan 0, sehingga persamaan Schrödinger-nya di sini Vx-nya itu sama dengan 0. Lalu kemudian kita manipulasi secara matematik dengan cara persamaan ini dikalikan dengan minus 2m per h kuadrat, lalu kita sederhanakan lagi, maka seperti ini. Dan kita sederhanakan lagi menjadi seperti persamaan 2 d kuadrat psi 1x dx kuadrat ditambah k kuadrat psi 1x sama dengan 0 dengan k kuadratnya itu adalah 2me per h kuadrat sebagaimana pada persamaan 3. Ya. Nah, lalu berikutnya kita akan berusaha untuk menemukan solusi umum dari persamaan Schrödinger tadi, 2 kuadrat psi 1 dx kuadrat ditambah k kuadrat psi 1
X itu sama dengan 0 seperti pada persamaan 2. Nah, ini merupakan persamaan diferensial orden 2 sehingga solusinya itu adalah psi 1X itu sama dengan AE pangkat IKX ditambah BE pangkat minus IKX. Seperti pada persamaan 4. A dan B itu merupakan konstanta, dan secara fisis, fungsi eksponensial E pangkat IKX ini menggambarkan gelombang partikel atau gelombang bidang partikel yang bergerak ke arah kanan menuju potensial tangga. Sedangkan eksponensial minus IKX merupakan gambaran dari gelombang bidang yang bergerak ke arah kiri, atau dalam hal ini adalah gelombang yang dipantulkan. Jadi, fungsi gelombang pada daerah 1, ya, itu gambarannya seperti ini. AE pangkat IKX itu menggambarkan partikel yang datang, yang menuju tangga, menuju arah kanan. Lalu BE pangkat minus IKX itu menggambarkan partikel yang dipantulkan kembali ketika mengenai potensial tangga tadi. Nah, kira-kira dia seperti ini. Jadi AE pangkat IKX ini menggambarkan partikel yang datang. Lalu BE pangkat minus IKX adalah menggambarkan partikel yang dipantulkan kembali. Nah, menurut mekanika kuantum, partikel akan dipantulkan kembali pada X sama dengan 0, meskipun tadi asumsi kita bahwa energi partikel yang datang itu lebih besar V0, ya, lebih besar. Nah, menurut mekanika klasik, hal itu harusnya tidak mungkin. Tidak mungkin kenapa? Karena ini energi partikel yang datang itu lebih besar V0, maka seharusnya tidak terjadi pantulan. Seharusnya semua partikel itu mengalami transmisi. Namun, kasus ini kita temukan di dalam fisika kuantum. Berikutnya, kita akan meninjau pada daerah 2. Nah, persamaan Schrödinger tak bergantung waktu untuk daerah 2 ini adalah minus h bar kuadrat per 2m d kuadrat psi 2x dx kuadrat ditambah v0 psi 2x sama dengan psi x. Lalu kita melakukan manipulasi matematik sebagaimana sebelumnya, sehingga kita akan menemukan persamaan 5 d kuadrat psi 2 dx kuadrat ditambah k aksen kuadrat psi 2x itu sama dengan 0, dengan k aksen kuadratnya itu sama dengan 2me kurang V0 per h bar kuadrat. Karena energi lebih besar dari V0, maka nilai dari k aksen kuadrat ini positif. Nah, solusi untuk persamaan 5, persamaan Schrödinger tak bergantung waktu yang adalah merupakan persamaan diferensial orden 2 adalah psi 2x itu sama dengan c I k aksen x ditambah DE pangkat minus IK aksen x. Selanjutnya, kita melihat bahwa D eksponensial I minus IKX itu menggambarkan pantulan pada daerah 2. Jadi suku ini, DE pangkat minus IK aksen X ini merupakan gambaran partikel yang dipantulkan. Namun pada daerah 2, ternyata partikel tidak menemui hambatan apapun, sehingga tidak mengalami pantulan. Oleh karena itu, kita harus membuatnya fungsi gelombangnya tidak ada pantulan, dengan secara matematik kita membuat D-nya itu sama dengan 0. Jadi fungsi gelombang sistem secara total daerah 1 dan daerah 2 adalah seperti tampak pada persamaan 7, di mana psi 1 itu sama dengan AE pangkat IKX ditambah BE pangkat minus IKX. Dan untuk daerah 2, psi 2 sama dengan CE pangkat IK aksen X, di mana D-nya tadi sudah kita tiadakan, dan secara fisis, karena tidak ada pantulan pada daerah 2. A itu menggambarkan amplitude gelombang datang, sedangkan B
itu menggambarkan amplitudo gelombang pantul, sementara C menggambarkan amplitudo gelombang transmisi. Selanjutnya, nah, kontinuitas, kita menerapkan kontinuitas pada batas dari psi dan turunan dari psi terhadap X, yaitu batasnya pada X sama dengan 0 adalah psi 1 0 itu sama dengan psi 2 0. Atau fungsi gelombangnya itu kan AE pangkat IKX tambah BE pangkat minus IKX sama dengan CE pangkat I ke aksen X, itu kita substitusi X sama dengan 0 sehingga persamaan jadinya AE pangkat 0 tambah BE pangkat 0 sama dengan CE pangkat 0, atau kita peroleh persamaan 8 karena E pangkat 0 sama dengan 1, maka A tambah B tambah C, A tambah B sama dengan C seperti pada persamaan 8 kita temukan. Berikutnya adalah kontinuitas turunan fungsi gelombang terhadap X pada batas. Secara matematis kita tuliskan seperti ini, di mana depsi 1 dx pada daerah 1 sama dengan depsi 2 dx ya pada daerah 2. Nah, kita turunkan fungsi gelombang pada daerah 1 itu sama dengan pada daerah 2, lalu kita akan ketemu seperti ini, karena E pangkat 0 sama dengan 1, sehingga persamaan yang paling terakhir kita temukan adalah KA kurang KB sama dengan K aksen C, seperti pada persamaan 9. Berikutnya, dari persamaan 8 dan 9 yang sudah kita ketemu sebelumnya, A tambah B sama dengan C, dan KA kurang KB sama dengan K aksen C, kita manipulasi secara matematik, di mana C pada persamaan 8 disubstitusikan pada persamaan 9, C sama dengan A tambah B, kita masukkan ke persamaan 9, KA kurang KB sama dengan K aksen C, C-nya itu kita ganti dengan A tambah B, kemudian kita jabarkan, lalu ketemulah persamaan 10, yaitu B per A sama dengan K kurang K aksen per K tambah K aksen. Seperti pada persamaan 10 ya. Nah, selanjutnya B pada persamaan 8, ya, di sini A tambah B sama dengan C, berarti B-nya sama dengan C kurang A. Kita substitusi ke persamaan 9. Kita ganti B-nya dengan C kurang A. Maka jadinya seperti ini, KA kurang K kali B-nya diganti dengan C kurang A, itu sama dengan K aksen C. Kita jabarkan, kita akan peroleh persamaan 11, C per A sama dengan 2K per K tambah K aksen. Lalu selanjutnya kita akan mencari probabilitas rapat arus pada gelombang datang, gelombang pantul, dan gelombang transmisi. Nah, kita ketahui bahwa probabilitas rapat arus itu persamaannya itu seperti ini. H per 2M dikali dengan psi asterik atau fungsi gelombang konjugate dikali dengan depsi dx lalu dikurangi dengan depsi asterik atau fungsi gelombang konjugasinya diturunkan terhadap x lalu dikali dengan psinya. Nah, jika kita memberikan simbol J-in itu adalah probabilitas rapat arus yang datang, J-ray adalah probabilitas rapat arus refleksi, dan JTR itu adalah probabilitas rapat arus transmisi, maka kita akan mendapatkan besarnya probabilitasnya dengan menggunakan persamaan yang sudah kita kemukakan di atas ini ya. Nah, kita masukkan, misalnya kita sekarang ingin menghitung probabilitas rapat arus partikel yang datang, maka sesuai dengan persamaan sebelumnya, fungsi gelombangnya itu, di mana AE pangkat I ke X itu menggambarkan gelombang yang datang. Nah, karena di sini persamaannya itu adalah fungsi konjugasinya, si bintangnya, maka pangkatnya ini menjadi negatif, karena awalnya positif. Ya, AE pangkat minus I KX dikali dengan ini, turunan depsi DX, berarti turunan dari fungsi gelombang yang menggambarkan partikel yang datang menuju tangga. Lalu dikurangi dengan, di sini depsi bintang, atau depsi asterik, berarti turunan dari fungsi gelombang konjugasinya. Konjugasinya itu adalah kita ambil fungsi gelombang yang menggambarkan partikel yang datang, tapi pangkatnya diubah tandanya atau berlawanan tanda dengan fungsi gelombang aslinya, itu HE pangkat
minus I KX. Ya, diturunkan terhadap X, lalu kemudian dikali dengan psinya, ya, psinya ini. Lalu kita akan peroleh seperti ini, kita jabarkan, dan kita ketemu persamaan 12, di mana probabilitas rapat arus partikel yang datang itu sebesar H bar K per M dikali mutlak A di pangkat 2. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama pada B E pangkat I minus I KX dan C E pangkat I K aksen X, yang ini menggambarkan partikel yang direfleksikan, sementara CE pangkat I K aksen X itu adalah partikel yang ditransmisikan. Nah, kita mencari atau ingin memperoleh probabilitas rapat arus partikel yang direfleksikan dan probabilitas rapat arus partikel yang ditransmisikan menggunakan persamaan sebelumnya, sebagaimana kita lakukan pada refleksi tadi, di mana kita akan peroleh, ya, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita akan peroleh probabilitas rapat arus refleksi itu sama dengan H bar K per M dikali mutlak B kuadrat, dan probabilitas rapat arus transmisi sebesar H bar K aksen per M dikali C mutlak C di pangkat 2 seperti pada persamaan 13 dan 14. Nah, sebuah partikel yang mengenai tangga akan mengalami refleksi atau pantulan dan transmisi. Nah, probabilitas refleksi dan dapat digambarkan oleh koefisien refleksi yang kita peroleh dengan cara perbandingan antara probabilitas rapat arus refleksi terhadap probabilitas rapat arus partikel yang datang. Nah, sebagaimana kita ketemu pada sebelumnya, ya, langkah sebelumnya, bahwa probabilitas rapat arus refleksi itu seperti pada persamaan 13, kita masukkan ke sini H bar K per M dikali mutlak B di pangkat 2 dibagi dengan probabilitas rapat arus partikel yang datang seperti pada persamaan 12 sebelumnya, maka kita akan peroleh hasil dari koefisien refleksi adalah mutlak B per A di pangkat 2. Kemudian sebelumnya di persamaan 10 kita peroleh B per A sama dengan K kurang K aksen per K tambah K aksen. Kita substitusi K nilai R, maka kita akan peroleh persamaan 15 R sama dengan K kurang K aksen per K tambah K aksen di pangkat 2. Selanjutnya kita selesaikan, sebelumnya kita sudah memperoleh K dan K aksen pada persamaan 5 dan persamaan 7. Kita substitusi ke persamaan 15, maka kita akan peroleh R sama dengan seperti persamaan 16A, K kuadrat kurang 2K K aksen ditambah K aksen kuadrat per K kuadrat tambah 2K K aksen tambah K aksen kuadrat. Kita selesaikan terlebih dahulu K kali K aksen, kita masukkan nilai K akar 2 ME per H bar kuadrat, lalu kita kalikan dengan K aksen akar 2 ME kurang V0 per H bar kuadrat. Kita selesaikan seperti ini. Ya, ini penjabarannya, lalu kita akan lanjutkan. Kita satukan dalam satu akar seperti ini. Lalu kita mulai menyederhanakannya. Dan bentuk yang paling sederhana itu K kali K aksen adalah seperti persamaan 16B, 2ME per H bar kuadrat dikali akar 1 kurang V0 per E. Itu adalah K kali K aksen. Selanjutnya, kita substitusi persamaan 16B tadi, yaitu hasil perkalian antara K dan K aksen, ke persamaan 16A, ya. Maka akan jadinya seperti ini. Ini kan K kuadrat kurang 2K K aksen ditambah K aksen kuadrat. Di bawah ini sama persis dengan di atas, berbeda tanda saja di sini. Kalau di atas negatif, di bawahnya positif. Ya, ini hasil perolehan kita ketika kita mengalihkan K dan K aksen. Lalu kemudian kita dapat seperti persamaan 16C. Kita peroleh seperti itu. Lalu kemudian perhatikan di bagian pembilang, sebetulnya itu merupakan hasil penjabaran dari 1 kurang akar 1 kurang V0 per E di pangkat 2. Sedangkan pada penyebutnya itu merupakan hasil penjabaran dari 1 tambah akar 1 kurang V0 per E di pangkat 2. Nah, oleh karena itu persamaan 16C sebelumnya dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. R itu sama dengan 1 kurang akar 1 kurang V0 per E di pangkat 2 dibagi dengan 1 tambah 1 kurang V0 per E di pangkat 2. Atau seperti ini kita tulis, seperti pada persamaan 17. Nah, itu adalah R-nya. Sekarang kita lakukan hal yang sama untuk mendapatkan probabilitas transmisi, atau dilambangkan dengan T, di mana T adalah probabilitas rapat arus partikel transmisi dibagi dengan probabilitas rapat arus partikel yang datang. Kalau kita selesaikan, kita akan peroleh persamaan 11. Yang seperti ini, K aksen per K dikali mutlak C per A di pangkat 2. Nah, ini kita substitusikan persamaan 11, yaitu C per A-nya, ya. Itu sama dengan 2K per K tambah K aksen, maka kita akan peroleh T itu sama dengan 4K K aksen per K tambah K aksen di pangkat 2. Nah, dengan kita mensubstitusikan nilai K dan K aksen pada persamaan 4 dan 6 ke persamaan 18,
lakukan sebagaimana kita lakukan pada koefisien refleksi R, maka kita akan peroleh bentuk yang paling sederhana dari koefisien transmisi, yaitu seperti pada persamaan 19T sama dengan 4 kali akar 1 kurang V0 per E dibagi dengan 1 tambah akar 1 kurang V0 per E di pangkat 2. Nah, di sini perlu dicatat bahwa R dan T hanya bergantung pada rasio V0 per E. Nah, selain itu pun kita perlu mencatat bahwa penjumlahan nilai R dan T itu selalu sama dengan 1. Selanjutnya kita akan lihat pada kasus berikut di mana yang akan kita pelajari adalah asumsi bahwa energi partikel yang datang itu lebih kecil dari